Di suatu hari, jauh di tengah Samudra Pasifik, sebuah portal misterius dari dimensi lain tiba-tiba terbuka di dasar laut. Dari celah itu, muncullah monster-monster raksasa yang kemudian dikenal dengan nama kaiju. Begitu muncul ke permukaan, mereka langsung menyerang kota-kota besar, menimbulkan kehancuran dan korban jiwa dalam jumlah yang mengerikan. Manusia pun melawan dengan segala kekuatan militer yang mereka miliki. Memang, kaiju bisa dikalahkan, tapi butuh waktu berhari-hari hanya untuk menumbangkan satu makhluk saja. Dan masalahnya, kaiju tidak berhenti datang. Serangan demi serangan membuat umat manusia hampir kewalahan. Akhirnya, untuk mengimbangi kekuatan para monster itu, manusia menciptakan monster mereka sendiri. Negara-negara di seluruh dunia bersatu, membangun robot-robot raksasa yang disebut Jaeger. Robot ini dirancang khusus untuk menghadapi kaiju secara langsung. Hasilnya luar biasa, Jaeger mampu mengalahkan kaiju jauh lebih cepat, sehingga jumlah korban dan kerusakan bisa ditekan. 7 tahun kemudian, di sebuah markas militer, seorang pilot bernama Beck dan rekannya, Jesse, tiba-tiba terbangun oleh alarm dari pusat komando. Sebuah kaiju baru saja terdeteksi. Mereka berdua ditugaskan untuk mengoperasikan Jaeger dan segera bersiap menuju ruang kokpit. Karena ukuran Jaeger yang begitu besar, dibutuhkan 2 pilot sekaligus untuk mengendalikannya. Keduanya harus melakukan sinkronisasi otak terlebih dahulu, sebelum bisa bergerak sebagai satu kesatuan. Setelah proses sinkronisasi berhasil, Beck dan Jesse langsung diterjunkan ke lokasi pertempuran. Namun di sana, sebuah kapal nelayan terjebak di tengah-tengah medan perang. Beck berusaha menyelamatkan kapal itu, meski komandan memerintahkannya untuk fokus melawan kaiju. Dengan sifatnya yang baik hati, Beck tetap memilih menolong para nelayan. Sayangnya, kelengahan itu membuat kaiju berhasil menyerang dan merusak Jaeger mereka. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dalam serangan brutal, kaiju mencakar bagian kokpit hingga menewaskan Jesse di depan mata Beck. Dengan amarah dan kesedihan mendalam, Beck berteriak penuh duka. Sebagai langkah terakhir, ia mengerahkan seluruh energi Jaeger dan menembakkan senjata plasma ke arah kaiju itu. 5 tahun pun berlalu. Setelah kejadian itu, Beck menjadi sangat trauma dan tidak lagi ingin menjadi seorang pilot Jaeger. Sekarang, dia hanya bekerja menjadi seorang buruh yang ditugaskan untuk membangun tembok. Tembok itu diharapkan bisa mencegah kaiju agar tidak dapat memasuki kota. Akan tetapi, Beck dan buruh lain pun melihat di berita bahwa tembok yang mereka buat dan sudah menghabiskan banyak uang negara dengan mudahnya ditembus dan dihancurkan kaiju. Alhasil, mereka harus melawan kaiju itu di tengah kota yang ramai penduduk. Untungnya, kaiju tersebut dapat cepat dikalahkan oleh Jaeger yang dipiloti oleh pria bernama Hansen bersama dengan ayahnya. Beck melihat berita itu dan berpikir bahwa pekerjaan mereka seperti sia-sia. Tidak lama setelah itu, sebuah helikopter datang ke tempat proyeknya. Dari sana, turun mantan komandan Beck dan langsung menemuinya. Komandannya itu meminta Beck untuk kembali menjadi pilot Jaeger karena tidak banyak kandidat yang menjanjikan untuk dijadikan seorang pilot. Awalnya Beck menolak, tapi setelah komandannya itu memberikan ceramah singkat, Beck akhirnya setuju. So where would you rather die? Here or in a Jaeger? Setelah itu, Beck pun kembali mendarat di pangkalan lamanya. Di sana, dia disambut oleh seorang wanita bernama Mako Mori. Dia adalah anak angkat dari komandannya itu, dan Mako juga bercita-cita untuk menjadi seorang pilot Jaeger. Setelah itu, mereka pun masuk ke pangkalan. Di sana, dia bertemu dengan 2 orang ilmuwan yang ditugaskan untuk mempelajari kaiju secara biologis, dan juga mencari cara untuk menutup portal agar para kaiju tidak datang lagi. Di dalam pangkalan, Beck terkesan melihat Jaeger-Jaeger baru yang lebih canggih, dan masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jaeger Cina bernama Crimson memiliki 3 tangan, yang juga dikendalikan oleh 3 pilot. Jaeger Rusia bernama Alpha yang memiliki armor tebal yang sangat sulit untuk ditumbangkan. Dan terakhir, Jaeger Amerika bernama Striker yang sangat cepat karena memiliki desain yang ramping. Setelah itu, Mako membawa Beck untuk melihat Jaeger lamanya. Jaeger itu bernama Gypsy Danger yang merupakan satu-satunya Jaeger yang masih menggunakan pembangkit nuklir sebagai sumber tenaganya. Mako juga mengatakan bahwa besok dia akan mengumpulkan kandidat terbaik dan meminta Beck untuk memilih rekan pilot barunya. Beck yang masih ragu mengatakan bahwa dia sebenarnya belum siap untuk sinkronisasi otak dengan orang baru. Karena sinkronisasi itu bekerja dengan menggabungkan 2 pikiran menjadi satu.
Jadi semua memori, ingatan, dan kenangan mereka akan tercampur satu sama lain. Jadi kehilangan rekan lamanya terasa seperti kehilangan setengah dari dirinya. Di sisi lain, komandan memeriksa kemajuan para ilmuwan. Salah satu ilmuwan bernama Gorman mengatakan bahwa penelitian mereka belum memiliki kemajuan apapun. Tapi rekannya bernama Newton bilang bahwa dia memiliki sebuah ide. Dia ingin mencoba untuk mensinkronisasikan otaknya dengan otak kaiju. Dengan ini, maka mereka dapat mengetahui dari mana asal kaiju tersebut dan bagaimana caranya agar dapat menghentikan invasi mereka. Mendengar itu, komandan langsung menolak idenya. Karena otak manusia dan kaiju sangatlah berbeda dan mungkin akan membuatnya gila jika dia melakukannya. Keesokan harinya, Beck sedang menyeleksi kandidat yang akan menjadi rekan pilotnya. Mereka melakukan duel untuk mengetahui seberapa cocok mereka saat sinkronisasi. Duel tersebut juga disaksikan oleh komandan dan Mako. Tetapi sepanjang pertarungan, Mako selalu memberikan kritik tentang bagaimana cara Beck bertarung. Mendengar itu, Beck menantang Mako untuk menunjukkan cara bertarungnya. Mako yang merasa tertantang pun tanpa ragu menyetujuinya dan langsung turun ke lapangan. Mereka pun mulai bertarung dan pertarungan mereka itu pun tampak seimbang satu sama lain. Setelah pertarungan itu, Beck memutuskan untuk memilih Mako sebagai rekan pilot barunya. Akan tetapi, komandan yang merupakan ayah tiri Mako tidak mengizinkannya. Dia tidak menerima alasan apapun dan langsung menyuruh mereka semua untuk bubar. Di sisi lain, Newton secara diam-diam ingin melakukan sinkronisasi dengan otak kaiju, walaupun dia sudah dilarang oleh si komandan. Dia menekan tombol dan pikirannya langsung bercampur aduk dengan pikiran kaiju itu. Hal ini membuat Newton terkapar tidak sadarkan diri. Tidak lama, Gorman datang dan langsung mengadukan hal tersebut kepada sang komandan. Sesampainya di sana, komandan terkejut melihat bahwa Newton masih hidup dan sadar. Dia kemudian bertanya tentang apa yang dia lihat di dalam pikiran kaiju itu. Newton menjelaskan bahwa para kaiju bukanlah hewan biologis seperti biasanya, melainkan makhluk yang dibuat oleh ras alien dari dimensi lain dan dikirim ke planet ini untuk memusnahkan penghuninya, agar setelah itu mereka dapat mengambil alih planet bumi sebagai tempat tinggal mereka. Mendengar itu, komandan mendukung eksperimen yang mereka lakukan. Dia menyuruh Newton mencari otak kaiju yang baru untuk mencari tahu bagaimana cara untuk menghancurkan portal alien itu. Setelahnya, komandan lalu pergi ke ruangan Mako. Di sana dia meminta maaf karena telah terlalu keras kepadanya. Dia bilang bahwa melarang Mako memasuki Jaeger merupakan cara dia untuk melindungi putrinya itu. Tapi sekarang, dia sudah sadar bahwa cepat atau lambat, kita harus bisa merelakan orang yang kita sayangi agar dapat mandiri dan melanjutkan hidup saat kita tinggalkan. Sekarang, ayah angkatnya itu mengizinkan Mako untuk menjadi seorang pilot Jaeger. Beck yang melihat Mako adalah rekan pilotnya, langsung tersenyum lebar. Sekarang, mereka perlu melakukan sinkronisasi agar Jaeger mereka dapat ikut melawan kaiju yang akan datang selanjutnya. Akan tetapi, musibah pun datang. Mako yang baru pertama kali melakukan sinkronisasi terjebak di trauma masa lalunya. Di sana, tampak Mako kecil yang sedang dikejar oleh seekor kaiju. Dia berusaha berlari dan bersembunyi, tapi kaiju tersebut menemukannya dan mencoba untuk melukainya. Sinkronisasi membuat Beck dapat melihat semua ini. Ingatan mengerikan itu membuat Mako hilang kendali. Secara tidak sadar, dia mengaktifkan senjata plasma yang membuat orang di pangkalan itu panik. Tapi untungnya, orang-orang di ruang kendali dapat menghentikannya. Kejadian itu membuat komandan menyesali keputusannya. Dia kembali melarang Mako dan Beck untuk mengoperasikan Jaeger. Mendengar hal itu, Mako sedikit kesal dan pergi dari sana. Beck mencoba untuk membujuk komandan agar mereka kembali diizinkan. Tapi komandan yang memang keras kepala tidak memperdulikan Beck dan tetap dengan keputusannya. Di sisi lain, Newton berusaha mencari otak kaiju di pasar gelap. Setelah sekian lama mencari, akhirnya dia menemukan orang yang mungkin memiliki otak kaiju tersebut. Tetapi orang itu mengatakan bahwa otak kaiju utuh akan sangat sulit didapatkan dan akan selalu hancur karena Jaeger akan mengincar bagian otaknya untuk segera membunuh kaiju tersebut. Di pangkalan, Beck sedang berduaan dengan Mako. Mako menceritakan, kaiju yang mengejarnya merupakan kaiju yang juga telah membunuh keluarganya dan hanya dialah satu-satunya yang tersisa. Untungnya, salah satu Jaeger datang dan menghabisi kaiju tersebut. Setelah aman, Mako berjalan keluar dan melihat bahwa Jaeger itu dipiloti oleh sang komandan.
Di waktu yang sama, ruang kendali mendeteksi adanya kaiju yang muncul. Mereka terkejut karena ini pertama kali ada 2 kaiju yang muncul sekaligus. Mendengar hal itu, sang komandan memerintahkan untuk mengerahkan semua Jaeger yang ada untuk melawan kaiju-kaiju tersebut. Striker's got the ball and we're on the roll. Para Jaeger tersebut menunggu di tepi pantai dan saat kaiju itu terlihat, mereka pun langsung mencegatnya. Tapi di sana hanya muncul 1 kaiju, Jaeger Cina dan Rusia maju untuk menghadapinya, sedangkan Jaeger Amerika bersiaga di belakang untuk berjaga-jaga. Pertarungan itu pun berlangsung sengit. Kedua Jaeger secara bergantian memberikan serangan demi serangan kepada kaiju tersebut dan tampak akan memenangkan pertarungan tersebut. Akan tetapi, keadaan berbalik setelah mereka dikejutkan dengan kedatangan kaiju kedua. Kaiju itu mengobrak-abrik Jaeger Rusia, dan saat Jaeger Cina ingin membantunya, mereka dihadang oleh kaiju pertama yang langsung menyerang ke arah kokpit dan menumbangkan mereka. Melihat itu, Jaeger Amerika segera berlari secepat mungkin untuk menolong mereka. Akan tetapi, mereka sudah terlambat. Kaiju berbadan gorila itu tanpa ampun menyerang Jaeger Rusia dan berhasil menewaskan mereka. Sekarang Jaeger Amerika yang dinamai Striker harus menghadapi kaiju-kaiju itu sendirian. Hansen dan ayahnya berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan kaiju tersebut. Dan tepat saat ingin menggunakan senjata pamungkas mereka, salah satu kaiju menembakkan kejutan listrik yang mengakibatkan konsleting di seluruh bagian Jaeger mereka. Melihat itu, Beck meminta izin membawa Jaegernya untuk menolong mereka, dan karena tidak ada pilihan lain, komandan terpaksa harus mengizinkannya. Di TKP, salah satu kaiju menuju ke arah kota dan mulai membuat kehancuran di sana. Kaiju itu secara kebetulan menyerang kota, di mana Newton sedang mencari otak kaiju di kota tersebut. Sedangkan kaiju yang satunya tinggal dan berniat untuk menghabisi Striker. Saat kaiju itu ingin menyerang, Beck dengan Mako pun datang. Melihat kedatangan mereka, kaiju itu pun langsung menyerang dan melempar Jaeger mereka ke pelabuhan. Pertarungan pun berlanjut dan di sini pengalaman Beck dalam mengendalikan Jaeger sangat terlihat. Dia dapat membaca serangan demi serangan yang dilancarkan oleh kaiju itu dan menyerang balik. Setelah beberapa tembakan plasma yang mendarat di tubuhnya, akhirnya kaiju itu pun berhasil ditumbangkan. Setelah itu, mereka segera menuju ke kota untuk menyusul kaiju yang tersisa. Di tengah kota, Newton sedang bersembunyi di dalam bunker bersama dengan para warga. Dia meyakini bahwa kaiju ini datang untuk mencarinya, karena dia melakukan sinkronisasi otak dengan kaiju. Dan benar saja, kaiju itu secara sengaja melobangi bunker dan tampak seperti dia memang sedang mencari Newton. Untungnya, Beck dan Mako datang tepat waktu dan segera memukuli kaiju tersebut. Pertarungan itu tampak akan mereka menangkan, tapi kaiju itu masih menyimpan senjata rahasianya. Dia mulai mencengkram Jaeger mereka dan mengeluarkan sayap lalu membawa mereka terbang. Saat akan memasuki ruang angkasa, Beck menyarankan untuk terjun dari sana dan meledakkan Jaeger mereka bersama dengan kaiju itu. Tapi Mako mengatakan bahwa Jaeger mereka memiliki senjata baru. Mako kemudian menekan tombol dan sebilah pedang raksasa pun muncul, yang membuat mereka dengan mudah untuk mengalahkan kaiju tersebut. Mereka pun jatuh dan berhasil mendarat di sebuah stadion. Orang-orang yang melihat keberhasilan mereka pun bersorak. Sesampainya di pangkalan, komandan mengatakan bahwa ini bukanlah waktu untuk merayakan kemenangan selagi portal antar dimensi itu masih ada. Dia memerintahkan untuk memperbaiki kerusakan Jaeger dan bersiap untuk kedatangan kaiju selanjutnya. Di tengah kota, Newton bersama dengan orang-orang di pasar gelap berusaha mendapatkan otak kaiju yang baru saja dikalahkan. Tapi sialnya, otak kaiju itu juga rusak yang membuat Newton kesal. Tapi tiba-tiba mereka mendengar suara detak jantung dan ternyata kaiju tersebut sedang hamil. Bayi kaiju itu seketika keluar dan langsung mengejar Newton. Tapi untungnya bayi kaiju itu tidak bertahan lama, karena lehernya terlilit tali pusar. Akhirnya, dia mendapatkan otak kaiju untuk dijadikan bahan sinkronisasi. Di pangkalan, komandan menerima kabar bahwa kaiju kembali terdeteksi dan kali ini tidak hanya 2, tapi ada 3 kaiju yang muncul sekaligus. Mendengar itu, dia segera memerintahkan para pilot Jaeger untuk bersiap menghadapi kaiju-kaiju tersebut. Tapi kali ini, Jaeger mereka akan membawa bom nuklir yang akan digunakan untuk menghancurkan portal tersebut. Komandan juga akan menggantikan ayah Hansen yang terluka sebagai pilot Striker. Dan setelah komandan memberikan ceramah singkat,
mereka pun berangkat. Today we are canceling the apocalypse! Striker dan Gypsy terjun ke laut dalam, menuju langsung ke portal dimensi itu. Sesampainya di sana, mereka pun bertemu dengan 3 kaiju tersebut. Striker berada di garis depan dan menghadapi 1 kaiju. Sedangkan Gypsy yang berada di belakang menghadapi 2 kaiju sekaligus. Hal ini membuat Gypsy kewalahan dan kaiju-kaiju tersebut berhasil membuat Jaeger mereka kehilangan 1 tangan dan juga merusak salah 1 kaki. Walaupun begitu, Beck dan Mako tetap berhasil membunuh salah 1 kaiju. Sedangkan Striker berhadapan dengan 1 kaiju terbesar yang pernah mereka lihat. Tapi karena komandan sudah memiliki jam terbang tinggi, dia bersama Hansen dapat melawan kaiju tersebut dan bahkan membuatnya terluka parah. Tidak yakin dapat mengalahkan Striker sendirian, kaiju tersebut lalu memanggil temannya yang sedang berhadapan dengan Gypsy. Alhasil, kaiju tersebut langsung berenang menuju Striker untuk membantu temannya. Di sisi lain, Newton kembali melakukan sinkronisasi dengan otak bayi kaiju yang baru dia dapatkan. Kali ini dia ditemani oleh Gorman yang juga akan ikut bersamanya, dan mereka pun bersinkronisasi. Setelah sinkronisasi itu, kini Newton dan Gorman mengetahui bagaimana caranya untuk menutup portal tersebut. Mereka bergegas ke pangkalan dan menghubungi komandan dari ruang kontrol. Dia mengatakan bahwa untuk menghancurkan portal itu, mereka harus masuk bersama dengan kaiju. Jika tidak, maka portal itu tidak akan membiarkan mereka lewat dan akan menggagalkan semua rencana yang ada. Mendengar itu, komandan memerintahkan Gypsy untuk tidak membantunya. Dia berencana untuk mengorbankan diri dengan meledakkan nuklir yang ada di Jaeger mereka untuk memberikan Gypsy jalan memasuki portal tersebut. Dia berbicara pada Mako dan mengatakan bahwa dia merasa sangat bangga terhadapnya. Mako pun berusaha menahan tangis dan mengucapkan terima kasih. 先生、愛しています。 Setelah ledakan itu, Gypsy membawa salah satu bangkai kaiju untuk menjadi tiket masuk mereka. Tapi ternyata, kaiju besar itu tidak mati terkena ledakan sebelumnya. Walaupun begitu, Gypsy tidak berhenti dan melanjutkan misinya dengan cara membawa kaiju tersebut jatuh bersama mereka ke dalam portal. Mereka pun akhirnya berhasil masuk ke dalam portal dan Beck terlebih dahulu menyelamatkan Mako dengan cara melontarkannya keluar. Kemudian, Beck terus masuk jauh ke dalam portal dan di sisi lain portal, dia melihat secara langsung peradaban alien yang mengirimkan kaiju-kaiju tersebut. Beck mengaktifkan bom dan segera melontarkan diri sebelum bom itu meledak. Alien-alien yang ada di sana hanya terdiam melihat monster buatan manusia, karena mereka tidak menyangka bahwa manusia berhasil memasuki portal mereka. Akhirnya, mereka berhasil menutup portal itu, dan semua orang di pangkalan bersorak gembira. Mako yang sudah muncul ke permukaan berusaha mencari Beck. Akhirnya beberapa waktu kemudian kapsul Beck muncul. Mako segera ke sana dan setelah memastikan bahwa Beck baik-baik saja, barulah mereka merayakan keberhasilan itu dengan sebuah pelukan hangat. Dan film pun berakhir.